wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan li dzikra maulidi khairil insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-hannan al-mannan, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Habibur Rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu tidak ada yang jawab. Di hati boleh ya Pak? Apakah dianggap kalau menjawab di hati itu termasuk menyebut sholawat kalau nama Nabi disebut? Saya misalkan Assalamualaikum, lalu ibu-ibu bilang, Bu, kok tidak jawab salam saya? Sudah Pak Ustadz, di hati. Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, nang pemalar, sing medhit adalah orang yang apabila aku disebut namaku di sisinya, ia enggan bersalawat kepadaku. Apa iya ibu-ibu di pasar Senen ini pelit-pelit? Bu, Pak sampean diam ya, saya ulangi salawatnya biar ibu-ibu jawab, saya mau denger. Bu, yang mana yang betul nih? Ini Banjar kah Jawa kah? Oh campur. Siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terpaksa. Yang ikhlas, Bu, yang ikhlas. Sampean tahu surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas tahu? Apa? Nyebut tahu cuman Qul Allah lam walam. Mana ikhlasnya? Kalau disebut surat An-Nas, ada kata-kata An-Nas, Qul a'udzu birabbil. Ada apa tidak? Wonten apa mboten? Ada apa kada? Nang Banjar. Kalau disebut Al-Falaq, ada kata-kata falaknya. Ya Pak Kades. Jawi apa Banjar Pak Kades? Jawi nggih. Lah, Qul a'udzu birabb. Tuh, ada falaknya. Coba Al-Ikhlas sekali lagi. Qul huwallah. Mana ikhlasnya? Kenapa tidak disebutkan Qul huwallahul ikhlas?
Allah mau kasih tanda, Allah mau kasih kita nasihat bahwa ikhlas itu ndak perlu disebut. Ikhlas itu nggak mengharap puji. Ya, nih kita hadir di sini sanggup mati sanggup hidup. Pak, sanggup mati sanggup hidup. Sanggup mati. Ya wes, nanti semua makanannya kumpul saya bawa ke Tungkal. Mana ada orang mati bersanggup makanan? Saya ulang sekali lagi, Bu. Jawabnya begini, Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, jawabnya begitu. Allahumma, belum, Bu. Dereng jenengan niki piye to? Dereng, Pak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Wa qala Allah ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Al hadithu aw kama qala, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali. Kepanjangan kah, Bu? Kepanjangan kah? Ketahuan gitu. Serius? Enggak kepanjangan? Saya teruskan. Bahasa Arabnya saya teruskan. Enggak ceramahan kita. Saya yakin ada beberapa hati berkata, mentang-mentang bisa bahasa Arab, dipanjang-panjangkan muqaddimah bahasa Arabnya. Sengaja bila Allah memberi saya kesempatan memberikan mau'izah hasanah, maulitankah, mi'ratankah, nisfuankah, muharramankah,
selalu saya panjangkan muqaddimah bahasa Arabnya. Apa maksudnya? Saya bukan mau memamerkan saya bisa bahasa Arab. Apa yang nak dipamerkan nih nah? Air pilat. Oh, orang Banjar. Ular melingkar di atas pagar. Tatap batagar. Sengaja saya panjangkan biar ceramahnya ndak lama-lama. Setuju panitia? Kada aja potong amplop mau nyapa. Niat saya ingin mensyiarkan yang namanya bahasa Arab. Saya pengen semua umat Islam menyadari bahwa bahasa Arab itu bukanlah bahasa Arab orang Arab semata. Bahkan bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa pemersatu umat. Tidak pandang suku, Banjarkah, Jawakah, Bugiskah, Melayukah, Dayakkah sekalian, kita disatukan dalam satu kesatuan bahasa sholat. Bu, Pak, ini di Pasar Senen kalau sembahyang bahasa apa? Nah, Pak Kades, saya kan tanya boleh kan? Di Pasar Senen nih, kalau sembahyang bahasa apa? Tuh, bisa bahasa Arab semuanya. Nah, pian Banjar kah? Banjar kah? Oh, Ustadz, ini Ustadz siapa nih? Namanya nih, kada ingat nih. Murid tahun 2002. Halim ya? Ustadz Halim nih Banjar lah. Banjar. Mentang-mentang Ustadz Halim orang Banjar. Lalu dia berkata, Ustadz, Buya, aku kada hendak sembahyang bahasa Arab. Itu bahasanya orang Arab. Aku nih Banjar. Lalu Ustadz Halim, apa maumu? Aku pokoknya hendak sembahyang bahasa Banjar aja. Ustadz Halim jadi imam di masjid apa nih? Nurul Hidayah. Akhirnya takbiratul ihram bahasa Banjar. Kayak apa bunyinya? Allah nang maha ganal. Henta tawaan. Orang bujuran. Belum sembahyang dah ketawaan. Bekuciak pula yang di belakang. Oi, apanya nang ganal? Lihat. Sah tidak sembahyang bahasa Banjar? Sah tidak? Tuh, tahu dihukum. Oh, Pak Kades mentang-mentang tiang Jawi. Aku iki Kades. Aku wong Jawa. Terus piye, Pak? Aku Arab purun sembahyang cara Arab. Opo? Iku basane wong Arab. Aku iki Arab ngendi? Mentang-mentang Kades selalu mau sembahyang bahasa Jawa. Apa kata Pak Kades? Aku pokoknya terserah. Mumpung aku dadi Kades, aku tak sembahyang cara Jawi mawon. Monggo. Lah piye Pak Kades dadi imam nek sembahyang di Masjid Nurul Huda nih? Nurul Hidayah ya. Gusti Allah sing gede. Lah, ngoten lho Pak Kades. Sah napa mboten? Bu, Pak, sing Jawi-Jawi, sah napa mboten? Adakah yang Bugis di sini? Adakah? Tidak ada Bugis ini lah. Tidak ada satu pun. Ada. Kita ini Tanjab Barat itu, Masya Allah, yang Bugis pun tidak mau sembahyang bahasa Arab. Apa aku ini orang Bugis? Aku tak mau lah sembahyang bahasa Arab.
Itu bukan bahasa aku. Takbiratul ihram orang Bugis macam mana? Allah malopo. Mana yang Bugis? Pak, mana Pak? Yang Bugis? Yang bawa saya tadi. Bugis sampean. Subhanallah. Betul tidak Pak? Tuh, satu-satunya bahasa pemersatu umat di dunia ini adalah bahasa Arab. Tidak peduli suku apa Anda, Banjarkah, Jawakah, Bugiskah, tetap Allahu Akbar. Terbayang enggak kalau seandainya di Masjid Nurul Hidayah nih 3 orang di sop belakang imam, lalu tidak disyariatkan sembahyang itu pakai bahasa Arab, terserah boleh pakai bahasa suku. Macam mana sampean? Yang pertama Banjar, Allah nang maha ganal. Yang kedua Jawa, Gusti Allah sing gede. Yang ketiga Bugis, Allah malopo. Hancur Masjid Nurul Al-Hidayah. Betul. Maka alhamdulillah kita disatukan hari ini. Tadi baca maulid lah. Maulid apa? Habsyi. Tuh, maulid Habsyi pakai bahasa apa? Paham lah. Tadi kan dibaca maulid Habsyi, paham enggak? Enggak paham, pakai bahasa Arab kan? Berdiamlah sampean semua. Ayo di pasar Senen ini betahlil pakai bahasa apa? Betahlil. Tuh. Bahasa Arab. Kebayang sampean kalau betahlil di Indonesia kan? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Enak di Indonesia kan? Seutama-utamanya zikir, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan. Minik 10 kali leher minik. Tapi kalau bahasa Arab, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, luar biasa. Sudah paham Bapak Ibu? Bahasa Arab adalah bahasa umat Islam sedunia. Yang saya muliakan, belum kalau Ustaz tadi? Belum ceramah saya Pak Kades? Loh tadi itu pemanasan. Belum enggak Hakim? Sudahkah tadi yang terhormat Saleh? Sudahkah tadi? Yang terhormat sudah? Belum, berarti belum masuk. Belum. Saya minum dulu boleh? Soalnya tadi jalannya kayak Siratal Mustaqim. 4 transit. Sangka saya helikopter. Rupanya luar biasa, naik mobil, naik motor, naik pompong, naik motor, naik mobil. Hebat pasar Senen nih, hebat. Allah, terhunjal-hunjal. Allah. Ya Rabb. Yang saya muliakan, para habaib, para syaraib dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tokoh agama, wabil khusus para ustadz, para kiai yang saya tidak tahu namanya, cuman ustadz siapa tadi ini? Ustadz Halim yang tahu. Ini ustadz siapa? Ini ustadz siapa? Ustadz Ansori. Sudah nikah kan Ustadz? Sudah. Kalau lah belum. Yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah, baik sipil maupun militer, utamanya Pak
Kades. Dan mana Pak Kadus tadi? Pak Kadus tadi ikut jemput. Mana Pak Kadus? Tidak ada Pak Kadus. Tadi ada. Iya, Pak Kadus. Alhamdulillah. Oh, itu dia Pak Kadus. Sini Pak Kadus. Kalau duduk sini enak saya ngantamnya. Kadus membawahi beberapa RT. Kades membawahi beberapa kadus. Saya suka Anda sekalian beruntung punya kades seperti beliau. Tadi setelah sholat saya dengar sayup-sayup beliau membicarakan soal apa yang terjadi saat ini. Betul Pak? Macam-macam ya. Jalan kapan bagus Pak? Senang saya Bu, Pak, kalau sudah ada kades. Tadi sambutan berapa orang? Cuman 1, 2, 3. Kalau bisa banyaki. Saya suka kalau acara seperti ini dibanyaki sambutan. Jadi ceramahnya saya sebentar. Saya tidak pernah sakit hati, demi Allah. Saya tidak pernah sakit hati kepada panitia. Bahkan saya terima kasih. Kalau perlu banyakilah. Saya 5 menit jadilah. Apalagi Pak Kades yang begitu Masya Allah. Di tengah-tengah beliau sambutan saya datang, beliau berhenti. Berakhlak beliau subhanallah. Padahal saya tidak pantas untuk dimuliakan seperti itu. Senang saya. Kalau boleh saya sebut, kades kita ini adalah orang yang suka selingkuh. Tegang. Ada Bu Kades ya? Bu Kades ada ya? Ada. Mana Bu Kades? Pak, kalau istri gitu? Bukan ya? Enggak Bu, aman. Jangan salah paham Pak. Saya sebut selingkuh, kades kita ini suka selamatkan lingkungan hidup. Apa tadi selingkuh? Selamatkan lingkungan hidup. Nah, ini kadesnya. Jangan bikin status. Nanti di WA status kades selingkuh. Heboh nanti pasar Senen. Maaf Pak Kades ya. Maaf nih. Inilah penceramah Pak Kades. Asal sebut aja. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat Majelis Maulid Masjid Nurul Hidayah Desa Pasar Senen, terutama panitia penyelenggara. Kenapa panitia saya utamakan? Karena kata orang Banjar, panitia itu panat iya. Pak Jawi nggih Pak? Mata ndak paham. Mun Banjar paham? Paham leleh. Panat iya. Tahu panat ndak? Pegel, kesel. Kesel itu kecewa Bu. Capek. Iya pasti. Tadi malam saya yakin ndak karuan tidur. Khawatir hari ini hujan, betul. Khawatir Ustadz ndak datang, betul. Aku mau tahu macam gitu mungkin kada datang lah. Luar biasa. Mobil, motor, pompong, motor, mobil. Lengkap. Ini terpanjang di dunia. Ya Allah, luar biasa. Maka dari itu saya pengen agar majelis maulid ini membuahkan pahala. Sama-sama kita luruskan niat. Betul? Jangan pulang membawa dosa. Ini majelis mulia. Jangan nanti di rumah menghasilkan dosa. Grunum, sambatan kini, sambatan kono. Gak usah lagi nyebut-nyebut kekurangan. Betul? Apa yang terjadi di sini kita ikhlas. Karena kalau tidak lillah pasti lelah. Janji Bu ya. Jangan bersesambat lagi. Ojo nyebut-nyebut. Pak, nanti nyebut di rumah. Kasihan Ustadz Dano kipas panas.
saya nyontohkan Pak Kades. Loh, sampean ini ya Allah, ini mencontohkan. Nah, panitia. Ya Allah, sibuk panitia jadi. Saya mencontohkan. Loh, saya bukan menyebut-nyebut, tapi ini kenyataan. Kalau saya tidak membuahkan dosa karena nyebutnya di depan, apa adanya saya sebut, betul? Jangan nyebut-nyebut di belakang. Kalau di belakang ribah namanya. Iya, maaf panitia, ini tidak menyinggung, tapi kenyataan. Kalau gini kan enak, saya seger. Allah, hati-hati. Jangan sampai majelis maulid, majelis yang mulia, yang penuh berkah, tapi pulang tidak menghasilkan pahala. Ibu-ibu balik ke rumah, suaminya ndak ikut. Oh, emaknya apa tadi? Majelis maulid tadi di Masjid Nurul Hidayah apa tadi? Alhamdulillah, abahnya ai. Apa? Aku duduk di higa ibu si anu tuh, gelang keroncongnya noh. Majelis maulid gelang goncong. Ada lagi, ngapa bu? Aku duduk di higa si anu, bajunya betitik-titik baju kahilambuan. Ya Rab, luruskan niat. Tolong, sayang kalau kita niat salah. Betul? Jangan sampai salah niat. Jangan sampai kita salah meletakkan niat di sini. Ini maaf panitia, ini bemakanan kah? Bemakanan kah tidak? Nanya cuman nasi bungkus kah betalam? Nasi bungkus semuanya bagus. Saya diundang di satu tempat, tidak nyebut tempat, tidak nyebut nama. Separuh perempuan, banyak ibu-ibu di belakang. Setelah saya ceramah, doa pun dipanjatkan selesai, masuk talam satu persatu. Pas saya mau nyuap, nengok, kok ndak ada ibu-ibu tadi. Pak Kades, mana ibu-ibu tadi Pak Kades? Maaf Pak Ustadz, di sini adatnya bapak-bapak betalam, ibu-ibu bebungkus. Saya bilang ke Pak Kades, Pak, yang masak siapa? Ibu-ibu. Yang nyiapkan talam siapa? Ibu-ibu. Yang besesimpun siapa? Ibu-ibu. Ini tepaling. Tahu tepaling lah bu? Bahasa Spanyol. Kuali. Terbalik Pak. Maunya ibu-ibu betalam, kita bebungkus. Apa kata Pak Kades? Maaf Pak Ustadz, di sini nih ibu-ibunya tuh 2 R. Coba bu, 2. Ayolah bu, dibantu Bang. Ini pilatnya, salahkan Saleh ngundang saya. 2. Kata Pak Kades, ibu-ibu di sini Pak Ustadz 2 ribut. Ibu-ibu kalau kumpul berdua warung kelontong, bertiga minimarket, berempat mall, kumpul berlima demo.
Tak percaya tanyalah. Ya. Ini banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak. Hanya ibu-ibu, tengok sampai sini penuh. Bapak-bapak kosong. Betul. Ayo luruskan niat. Jangan sampai kita salah niat. Walau sekejap. Rugi bapak yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Aku niat i'tikaf di ini masjid sunat karena Allah Ta'ala selama aku berada di dalamnya. Pahala ngalir terus. Itu pahala tanpa kerja namanya. Bu, niat i'tikaf, Bu. Sampun. Sampun dereng. Semarap niate. Ora tahu wis piye sampean niki, Bu? Ya. Loh, karena kalau ndak diluruskan niat, rugi. Malamnya saya diundang lagi di masjid sebelah. Pak Kades tergopoh-gopoh datangi saya. Pak Ustadz, ada apa? Pak Kades, terima kasih nian Pak Ustadz ceramah tadi siang. Maksudnya apa? Iya, pas pulang semuanya balean, saya bedudi, saya paling akhir. Saya mendengar suara tangisan seorang ibu di pojok masjid. Lalu saya datangi, Bu. Kenapa, Bu, belum balik? Terus kenapa nangis? Aku tak dapat nasi bungkus. Tolong panitia, jangan sampai ada ibu-ibu belum dapat nasi bungkus. Ini kan berbungkus tadi. Sudah dapat, Bu? Yes. Yang ceramah saya, kok dia dapat duluan? Maunya saya yang duluan dapat. Subhanallah. Lalu bagaimana Pak Kades? Ya Allah Pak Ustadz, saya ndak tega nengoknya Pak Ustadz. Saya iba nengok ibu tuh. Alhamdulillah. Saya datangi ke kamar masjid cari kalau ada sisa nasi bungkus, ndak ada juga. Samping masjid ndak ada juga. Saya tanya beberapa panitia, ndak ada, habis semuanya. Akhirnya saya kebingungan. Ingat saya ceramah Ustadz. Saya bilang, Bu, ibu lupa ya kata Ustadz tadi. Apa Pak Kades? Tadi kan Ustadz dah ngomong semua nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini sudah tertulis di sisi Allah. Siapa yang melihati, siapa yang menikmati, dan siapa yang memiliki. Ada yang memiliki tapi tidak menikmati. Ada yang memiliki dan menikmati dan melihati. Ada yang memiliki tidak menikmati dan tidak juga memiliki, cuman melihati. Terus Pak Kades, ya mungkin di nasi bungkus tuh tadi tak ada betulis nama ibu. Oh iya Pak Kades, aku sadar. Iyalah, tidak apa-apalah, aku ikhlas. Kalau memang di nasi bungkus tidak betulis nama aku baliklah kalau kayak gitu. Pulang tuh ibu, Pak Kades bilang, ya Ustadz, aku nengok belakang ibu tuh, rasa tak tega nengok dia tak ada bekuting-kuting nasi bungkus. Tahu tak bekuting-kuting? Itu nah Bu, saya contohkan sini. Nasi bungkus kan dibawa gini ya, semuanya balik bawa, dia ndak tega saya Ustadz. Saya panggil, Bu, sini. Ada apa Pak Kades? Saya keluarkan duit 20.000. Dia ngomong, Pak, tolong jangan sogok saya. Saya ikhlas. Kalau memang di nasi bungkus tadi tidak betulis nama saya ikhlas. Sangat ikhlas. Oh Bu, di nasi bungkus memang tidak betulis. Tapi di duit 20.000 ini betulis nama ibu. Ngambil kawan, langsung lewat. Saya perhatikan Pak Ustadz, ibu tadi keluar masjid, rupanya ndak nuju ke rumah, ke warung Padang, beli nasi bungkus, lauk telok sebungkus Pak, 10.000, dibalikkan dengan orang warung Padang 5.000-an dua.
Akhirnya dia nengok kawan-kawannya sudah jauh, sambil membawa nasi bungkus, tidak bakal terkejar, panggilnya ojek, Jack. Ke situ berapa? 5.000. Kasihnya 5.000. Bebuat dia di sebelah nasi bungkus dibawanya, sebelah duit 5.000, melewati ibu-ibu yang dah duluan. Aku belalo. Lihat, orang yang menerima ketentuan Allah dengan ikhlas, maka akan mendapat ganjaran dan balasannya lebih baik apa yang dia duga. Betul? Siap niat ikhlas. Ingat, jangan bersesambat lagi. Saya tidak nyebut-nyebut lagi. Sudah tadi. Ibu-ibu ada dapat minuman tidak? Bapak dapat minuman? Baik. Kita sama-sama, Pak. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin berbagi. Bapak Ibu pengen naik haji? Kok tidak ada yang jawab? Pengen umroh? Pengen sampai ke tanah suci? Ya. Pengen minum air zam-zam? Ya. Zam-zam mahal. Ini air putih. Saya diajari guru saya, apabila kamu pengen khasiat air putih ini kamu minum, menjadi laksana zam-zam. Kayak zam-zam. Zam-zam itu dawaun likulli da', obat bagi segala penyakit. Kan kita banyak penyakit dah, Bu. Rematik, asam urat, kolesterol, darah tinggi, tak berduit. Tak berduit juga penyakit. Betul kan, Bu? Nah, ngetok tukang arisan. Assalamualaikum, Bu, arisan. Bilang, mama tak ada. Tuh, penyakit tak berduit, betul? Bu, Pak, saya ajarkan, Bu. Mau? Ayo dipegang semuanya, sama-sama. Air minumnya dipegang. Gak punya ya, Bu? Buka, Bu, buka. Ya. Saya ajarkan doanya. Ucap kepada air yang mau kita minum, lalu niatkan di hati, mau jadi obat bagi penyakit apa di bapak-bapak. Siap? Enak jadi ibu-ibu nih, berkipas, bersandar, berhunjur, lengkap. Bu, siap? Ayo. Nanti minumnya 3 kali tegukan ya. 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bunyinya? Bapak-bapak tidak mau. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'u zamzam yukri'ukas salam. Bu, 3 kali tegukan, bukan betuntum habis. Betuntum habis. 3 kali tegukan saja. Yang belum hafal, ini kamera ada. Ya, Bang kamera, nanti ajarkan ibu-ibu. Ya ma'u zamzam yukri'ukas salam. Insyaallah. Dan di penghujung ingatkan saya. Di penghujung ceramah saya ingatkan, saya akan berbagi kepada warga Pasar Senen dan sekitarnya, jamaah majelis maulid, satu amalan yang mudah-mudahan Bapak Ibu tidak dimatikan oleh Allah kecuali dipanggil ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Kelem ge? Turun ge? Entenono. Ingatkan saya ya. Ya. Di penghujung, bila ada yang tidak mengingatkan, tidak salah saya lagi. Keluar dari sini ada yang minta, Pak Ustadz amalannya apa? Tidak ada lagi. Disinilah tempatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengutip satu hadis untuk menggali hikmah maulid di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang oleh-oleh. Setuju? Jadi nasi bungkus dapat, ilmu dapat. Di sini ada yasinan enggak? Yasinan ada, Salim? Banyak ya, Bu, yasinan? Ibu-ibu yasinan kan? Bapak-bapak?
Tidak ada. Bapak-bapak ada yasinnya. Yasinannya tidak ada. Ada ya yasin? Apa? Malam Jumat itu tradisi di mana-mana itu. Yang yasinan kayak ibu-ibu jam 2. Betul? Ada, Pak? Tidak ada. Yasinnya ada. Saya pengen sebelah ibu dulu deh. Saya bagi 2 hikmahnya. Pak, sabar ya, kita laki-laki. Laki-laki ini harus mengalah dengan perempuan. Ibu-ibu beruntung jadi perempuan. Demi Allah, andai waktu di perut ibu saya masih menjadi janin, lalu Allah memberikan pilihan kepada saya, hai janin, kau nak jadi laki-laki apa perempuan? Niscaya saya milih jadi perempuan. Kenapa? Perempuan ini dimanjakan Allah, Pak. Mulai lahir sudah dimanjakan Allah. Apa nih? Mana? Ditindik, dicucuk, dilubangi. Untuk apa? Coba ibu periksa semua berlubang enggak? Nih ininya. Bila enggak berlubang enggak normal. Nih. Loh, kalau laki-laki enggak ada? Ada enggak? Leh, ada kah leh? Bila berlubang enggak normal kah leh? Untuk anting-anting lahir, bayi tadi menangis dicucuk, mak bapaknya diam saja senyum-senyum, padahal sakit. Demi apa? Aksesoris dunia. Lihat, Allah memanjakan wanita. Belum lagi gelang tangan, gelang kaki. Kalau India gelang hidung. Luar biasa. Ada yang bergelang kita, Pak? Tidak ada. Hebat. Kedua, kalau sudah dewasa, perempuan mendapatkan keberuntungan lagi dari Allah. Apa? Mulai ujung rambut sampai ujung kaki ada onderdilnya yang kreditan. Ada tak jilbab kreditan? Ada. Lipstick kreditan? Ada. Ngaku. Bapak-bapak maaf, adakah baju bapak-bapak yang kreditan? Tidak ada. Apalagi songkok hitam tuh, tanyalah sama Pak Kades. Tidak mungkin kredit itu. Yang saya tahu songkok hitam itu mulai dibeli sampai hari ini tidak pernah bercuci. Maaf Pak Kades, ini saya nggak nyinggung, ini kenyataan. Loh, betul enggak Mas? Pernah dicuci enggak tuh? Cuci lah kalau enggak hancur. Allah, hebat ibu-ibu. Lihat kami laki-laki ini nasib, kasihan. Banyak tuntutan agama kepada kami, tanggung jawab, nafkah, mengayomi, menjaga anak bini. Ibu-ibu enggak. Padahal kami dituntut juga untuk ibadah 5 waktu, dianjurkan di masjid, puasa wajib yang sunnah. Ibu-ibu cuman dituntut 3. Cuman 3, Bu. Mau tahu? 1, sembahyang fardu 5 waktu selain waktu haid. Kalau haid jangan. Kedua, puasa Ramadan kalau tidak haid. Kalau haid diqadha. 2 sudah. Ketiga, perempuan dituntut cuman patuh, taat sama suami. Selesai. Masak tidak wajib. Nyuci tidak wajib. Ngepel tidak wajib. Nyapu rumah tidak wajib. Bapak-bapak tegang semua. Pak, jangan salahkan saya nih, salahkan Saleh yang undang saya nih. Loh, saya nih ngomong apa adanya. Ibu boleh cek di kitab-kitab. Nih Ustadz siapa tadi? Halim. Tanya sama beliau nih, buka kitab fikihnya. Adakah di situ seorang ibu-ibu, seorang istri wajib memasak? Tidak wajib. Enak kan, Bu? Balik dari sini,
Ngapa kok tidak masak, Bu? Tidak wajib kata Ustaz. Belum habis pembahasan saya. Istri tidak wajib masak, istri tidak wajib nyuci, istri tidak wajib ngepel nyapu, tapi istri wajib taat sama suami. Kata suami, masak, masak. Piye Pak? Menang kita. Kata suami, nyuci. Loh, nyucinya ndak wajib, masaknya ndak wajib, taat suami. Betul tidak Pak? Sampean coba Pak, saya mau nanya Pak, mana bapak-bapak nih? Saya mau tanya Pak, adakah ibu-ibu nih secantik di rumah? Tuh, nih beliau langsung. Bukan saya yang nyebut ya, nih Bu, Dedek. Tanda beliau selama ini tuh menyimpan. Ibu-ibu ini Pak, ke kondangan harum, ke majelis maulid harum, ke pasar harum, di rumah harum. Allah. Nah, ini bisa saksi hidupnya Bapak nih. Pak, yang lain tidak berani ngucap, takut sama bini. Saya jujur Pak, katakan ayo Pak, jawab, adakah ibu-ibu secantik ini di rumah? Baru ada yang jawab. Padahal seorang istri Bu, berdandan, bercantik, bermake up, wajib untuk suami. Tak boleh untuk selain suami, tak boleh. Haram hukumnya mempercantik diri bukan niat untuk suami. Akhirnya malam nih berdandanlah yang bini. Nak tidur berdandan. Apa kata yang laki? Nak kemana? Allah, aku nih Bang, nak bercantik-cantik sebelum tidur dengan abang. Kenapa ditanya nak kemana? Tak pernah Bang katanya di rumah berdandan. Biasanya di rumah ini pakai baju kerajaan. Apa baju kerajaan? You can see. Tahu you can see Bu? You, kamu, can dapat, see melihat. You can see, kamu dapat melihat ketiak hangitku. Tuh you can see. Pak, tolong Pak, habis saya ceramah, kalau ada istri-istri Bapak nanti berdandan jangan dikomentari. Nanti berdandan tengah malam jam 2 berdandan. Kata yang laki, buang perangai kah? Allah, dibilang nak mati. Astagfirullah. Ibu juga salah. Selama ini bila keluar berdandan, di rumah tak pernah berdandan. Sayangnya katanya gincu habis. Itu laki yang belikan. Ngapa pula berdandan untuk laki, Bu? Bu, setuju? Kalau gitu Ustadz, habis ini kami mau ke pasar, ke majelis, buruk-buruk muka aja lah ya. Siapa yang bilang macam tuh? Ibu bilang mau ke pasar silahkan berdandan, tapi izin sama suami. Nah kemana? Nah ke pasar. Ngapa berdandan? Ini untuk sampian Bang. Aku udah ikut ke pasar. Kenapa kau berdandan? Bukan memang abang tak ikut, tapi aku ketemu di pasar nanti dengan tukang sayur, tukang ikan, dia ngomong semua, cantiknya bini Iwan. Adakah bini Iwan? Minta maaf. Ini saya sebut aja. Habis gak waktunya? Sampai jam berapa? Saudara? Saya bagi dua nih Pak.
kajiannya bagi dua, saya dulukan ibu-ibu. Setuju Bapak? Siap. Bu, nyamannya Bu Hunjur. Bu Hunjur, tau lah Bu Hunjur Pak? Nah, batis kata guru. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya nyebut cuman itu kenyataan. Kalau di sini memang ada yasinan, mumpung saya di Pasar Senen, entah saya diundang lagi atau tidak, saya mikir-mikir juga lah. Bu, kalau yasinannya mau langgeng, tambah banyak anggotanya, tambah berkah, manfaat, maka tolong saya pesan, jangan sampai 4 ini tidak diperhatikan. Nih, nanti Bapak 4 juga, jangan khawatir. Ya boleh bebini 4, jadi 4 juga. Pertama, ada ketua yasinan ke sini. Tolong yasinannya jangan karena makanan. Betul tidak Pak? Nah, ibu ketua kuncang. Oh, kuncang. Nah, Mak Ijom dapat. Maaf. Adakah namanya Mak Ijom? Aduh. Minta maaf Mak Ijom. Tidak, nama anaknya tuh Jumiati. Jadi mamanya dipanggil Mak Ijom. Maaf ya Allah, Mak Ijom, kata Bapak minjam nama lah. Apa Mak Wati bercakap, Bu Ketua, siapa dapat tadi? Mak Ijom. Aku minta maaf Bu Ketua, kata Mak Wati, kalau Mak Ijom dapat nyambut, aku tak datang. Nah, kenapa kok Mak Wati jadi tak datang? Aku dah tahu lah, berkali-kali dah Mak Ijom tuh nyambut, tak ada lain lagi, lontong-lontong. Nah, betul kan? Gara-gara lontong satu persatu berhenti. Berapa kumpulan yasinan Bu seminggu? 10.000. 10.000 dah Perancis bangkrut laki. Nah, nasi padang bangkrut suami. Allah, kuncang lagi. Nah, Mak Wati dapat. Apa kata Mak Wati? Oh Bu Ketua, janganlah dulu aku, yang lain aja. Nah, kita sudah sepakat Mak Wati bahwa siapa-siapa yang dikuncang menyambut keluar namanya, maka dia wajib nyambut. Iya tahulah aku Bu Ketua, tapi sampean semua kan tahu aku nih lakiku siapa. PNS bukan, politisi bukan, pengusaha bukan, ngait kelapa orang, ngait pinang orang, nang ngait surang tuh baju bini cuman. Jadi Mak Wati tidak nyambut ya, itulah aku jadi pikiran. Yang lain berperancis, tahu berperancis lah Bu? Prasmanan. Nah, Mak Wati kalau ndak sanggup berperancis, betalam aja sama ya sudah, mun kada mau betalam, nasi sepiring, lau apa? Ndak usah lah lau ayam, hintalu sebalah telung kopakan. Ya Allah Mak Wati, acaranya yasinan, tahlilan, tasmiahan, doa selamat, doa arwah, doa tahlil, hintalu sebelah, nyumpah kawan. Allah, maaf Pak Ustadz, di lingkungan Pasar Senen ini, kami ibu-ibu yasinan nih, jadi harus mewah makanan, betalam atau berperancis, karena kami malu dengan ustadz-ustadz yang ada di sini untuk kalau ngundang. Bu, kalau karena ustadz-ustadz di sini ibu segan harus makanannya mewah, undang saya di Tungkal.
saya datang, ndak usah kita bermakanan. Tuh bulah itu aja, gigi cak. Kata orang Banjar gigi cak, kata orang Jawa cendil, yang bulat-bulat tuh. Jenang candil. Sing bulat-bulat nih kok, kayak kolak manis, tahu dah? Itu saja masukkan durian. Lepet lah, durian satu jadilah, asal berbau. Ya Allah, satu sudah Bu. Kalau mau yasinannya langgeng, jangan karena makanan. Yang kedua, kalau mau yasinannya langgeng, jangan karena pakaian. Pengumuman, kata Ibu Ketua, kita maulidan di Masjid Nurul Hidayah hari Rabu. Wah, semua anggota wajib berseragam warna pink. Mak Susi kenapa kau udah ikut Mak Susi? Itulah Bu Ketua tuh bilang suruh pakai baju pink. Aku tak ada. Hijau adalah, habang adalah, hitam adalah, pink tak ada. Orang Bu Ketua kalau ngumumkan tuh jangan sepotong-sepotong. Ibu-ibu yang belum punya seragam disilahkan hadir juga. Yang penting berbaju, jangan tak berbaju. Betul? Nah, tunggu Pak, sampean hafal lah berapa jilbab bini? Udah hafal kan? Tuh, saking banyaknya baju sampean. Sampean hafal gak Bu? Songkok Bapak ada berapa? Hafal. Baju Bapak ada berapa? Hafal. Yang rabit, yang sobek-sobek hafal. Betul tidak? Sampai-sampai tiap hari nyelamatkan duit di kantong baju laki. Nyelamatkan ngapa ke gincuk. Pak Ustadz, saya tidak ngambil dah. Cuman waktu nyuci baju laki itu ada duit di kantong, jadi saya selamatkan daripada basah. Mun selamatkan tuh buai kasih ke laki lagi. Ini dia ada habar. Betul Pak? Habarnya langsung gince, beda, tulis kaning ada. Lengkap dah, luar biasa memang ibu-ibu nih. Iya, bapak-bapak tahu ciri khas ibu-ibu? 3. 1 pemamaian, 2 pemalaran, 3 penangisan. Terimalah Bu ya, itu memang ketentuan. Yang ketiga, saya tidak panjang. Yang ketiga, kalau mau yasinannya langgeng, tambah anggotanya, tolong jangan sampai ada di anggota yasinan tuh yang ndak berteguran. Mak Sisi dapat, aku minta maaf kata Mak Ijom. Bila Mak Sisi minjam tak apa-apa lah. Mak Ijom ikhlas kan? Yang mana Mak Ijom, yang mana? Mak Ijom ikhlas ya. Mak Ijom ikhlas ya. Ikhlas ya. Iya, mungkin ada ikhlas saya ganti Mak Halim. Ya Allah. Ngapa Mak Ijom tak datang? Kalau Mak Sisi nyambut, aku minta maaf lah. Jangan nak masuk rumah dia, nekok muka dia kayak hantu. Lihat kalau sudah ndak berteguran. Maka dari itu bapak-bapak, saya minta tolong sama sampean semua, jangan sampai tidak bertegur sapa dengan bini. Ibu-ibu jangan sampai tidak menegur laki. Nih, yang sebelum berangkat tadi tidak berteguran dengan laki, balik tegur. Kenapa Bu? Banyak tidak berteguran Pak. Demi Allah, saya waktu nikah dengan istri saya katakan, nanti di perjalanan nikah kita, apabila aku salah, aku khilaf, aku lalai, silahkan marahi aku.
tapi dengan satu syarat, jangan pernah kau diamkan aku. Sakit Pak Edi diamin itu. Seranjang, ndak besampuk muha, besampuk punggung. Masuk anak, ngapa mama ngadep sini? Diam kau, bapakmu tadi makan petai. Hah? Sebentar Bu ya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Datang lagi anak satu ke kamar. Ngapa bapak ngadep sini? Diam. Mamamu tadi makan jengkol. Habis. Gara-gara tidak berteguran, nauzubillah, dunia sempit. Maka tolong Bu, kalau mau yasinannya langgeng, jangan ada yang tidak berteguran. Siap Bu? Keempat, yasinan jam berapa? Heran saya Pak, kenapa yasinan ibu-ibu ini jam 2? Tidak bisakah jam 1, jam 7 pagi? Se-Indonesia saya ceramah ke Batam, tanya ibu-ibu jam 2. Ceramah saya sampai ke Tebilahan, ke Rengat, ke mana-mana jam 2. Di Jambi jam 2. Di Tungkal jam 2. Tidak ada lain jam kah? Balik jam berapa Bu? Jam 4 ngeramput. Pak, ini kenyataan jam 4 keluar dari nyambut, sampai di rumah jam 6. Kenapa? Ketemu Mak Ijom singgah. Aduh, minta maaf Mak Ijom. Pas pula sampai duduk di samping, ya Allah. Aduh, bisa kegandangan Mak Ijom saya. Allah. Akhirnya ketemu Mak Susi singgah, ketemu Mak Wati singgah, sampai rumah orang ngaji baru sembahyang asar. Betul? Dek, dak sekali. Saya mau tanya Bu, Ibu Yasinan sembahyang asarnya di mana? Di rumah kan? Maka di Tungkal saya anjurkan semua ibu-ibu yang yasinan, saya ada kurang lebih 10 tempat. Itu saya bilang, Bu, diubah. Silahkan dimulai jam 2, tapi bawa telekung, bawa mukena. Nanti di rumah yang nyambut itu sembahyangan asar di situ. Suruh ustadz yang berceramah tuh jadi imam. Munda ada, suruh ibu ketua. Ibu ketua ndak bisa, suruh ibu tuan rumah. Ndak bisa, ibu RT. Ndak bisa, ampihan. Moyak dah. Paham Bu? Jadi ibu-ibu kalau tinggal sudah sembahyang asar, habis itu mau ngerumpi, mau berjalan sana sini, mau singgah, aman. Karena sembahyang asar sudah. Selama ini macam mana? Bu, kan terdiam. Ya Bapak ini saksi. Asarnya pasti innalillah boleh. Tuh Bu, diubah. Mumpung saya yang anjurkan. Pak, tadi janji saya separuh-separuh. Pas ibu-ibu sudah, ini sekarang bapak-bapak. 4-4. Kepanjangan ke Pak? Cukuplah. Cukup. Mau cukup ampeh ulah. Suka banget ulen. Kita zuhur jam 12 kurang 5. Ya. Ini makan kan kada betalam. Bebungkus kan? Nah, kalau bebungkus aman, jam 2 pun enggak apa-apa. Pak, satu hadis saya kutip. Mudah-mudahan ini manfaat. Biar kita pulang dari sini bawa oleh-oleh kemanfaatan. Kata Nabi, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Saya ambil contoh 2 daripada akhlak. Pertama, al-ghadhabu, yaitu marah. Pak, yang berkacamata. Pak, oh Pak, sampean biasa marah lah.
Bisa marah lah sampean? Nggak bisa? Bisa lah marah? Bisa. Masing-masing kita punya bawaan marah. Apalagi ibu-ibu, pemarahan. Saya jangan dibilang pula kalau ustadz berbini pasti bininya tidak pemarahan. Lebih parah. Tiap hari dimamai bini, tidak apa-apa bagi saya. Makanya dijodohkan dengan ustadz. Kenapa? Bagi saya omelan bini itu syukuri. Serius pak. Tiap hari bini bermamai, saya ngucap alhamdulillah. Suatu hari dia bermamai. Tahu bermamai apa, Bu? Ngomel. Tak ucap saya alhamdulillah, ya Allah. Terdengar ke telinganya. Datang. Ngapa tadi? Apa tadi? Saya bilang tak ada apa-apa dah. Nggak, aku dengar sampean tadi ngucap alhamdulillah. Saya bilang iya, aku bersyukur kau bisa bermamai. Hah? Bini bermamai disyukuri ya? Jadi aku ngucap apa? Terserahlah, jangan ngucap alhamdulillah. Kalau gitu lain kali bila kau bermamai aku ngucap innalillah. Saya bilang, saya ini mensyukuri bini bermamai, itu tandanya bini sehat. Mun bini itu bermamai tandanya sehat. Mun sehat nyaman digatuk. Betul tidak? Nah, saya mau tanya, Bapak pengen bini sehat apa sakit? Sehat. Biarkan bermamai Pak, biar tambah sehat. Nyaman kita menggatuk. Setuju? Bu, silahkan lanjutkan mamayannya. Bapak-bapak sudah siap mendengarkannya. Kenapa? Disyukur. Marah itu akhlak. Nabi diutus bukan untuk menghilangkan marah-marah kita dalam jiwa-jiwa kita, tapi Nabi diutus untuk mengarahkan supaya marah kita ini dalam ridha Allah. Kita marah apabila agama kita dihina. Kita marah apabila ayat-ayat Allah dinistakan. Kita marah apabila bini kita buka aurat. Bapak setujukah bini pakai rok bini? Keluar rumah, belenggak-lenggok, rambut kayak Demi Moore. Tidak ada kan? Kita marah anak kita tidak sembahyang. Itu yang dimaksud Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Bukan marah kada karuan. Mati lampu bermamailah. Mati lampu bermamailah. Bupati kena, yang ada tahu-tahu RT kena, semuanya kena. Apa nintah katanya? Mati terus, mati terus. Yang dimamai siapa? Ndak karuan tampoh. Betul dah, Bu? Itulah. Maka Nabi diutus untuk mengarahkan itu. Nah, saya ngambil contoh syaja'ah, keberanian juga akhlak. Kita berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu diarahkan oleh Rasulullah. Ini tidak lama lagi 2024. Jangan gara-gara duit yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ingatkan, biasanya senjatanya adul. Tahu adul lah Pak? Adul, ada duit urusan lancar. Maka Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Makarimul Akhlak beliau menjelaskan, inna lil insani suratain, sesungguhnya bagi manusia itu ada dua wajah. Suratan zahirah tusammal khalaq, wajah rupa dinamakan jasmaniyah, jasadiyah luar. Wa suratan batinah tusammal khuluq, dan rupa batin dinamakan akhlak. Ada rupa, ada akhlak. Ulama membagi 4. Ibu tadi 4 kan, Bu? Ini bapak-bapak 4. 4 ini penutup. Habis nih.
rupa dibagi Allah manusia itu 4 macam. Dari ini ada yang rupanya bagus, ada yang akhlaknya bagus. Kira-kira siapa ini? Siapa? Saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, maka dikatakan dalam Simtud Durar, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi itu manusia yang paling bagus rupa dan akhlak. Maka kata ulama, siapa-siapa yang rupanya bagus, akhlaknya bagus, di akhirat dia bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ndak usah nyambati orang, nanti bercermin, bercermin. Aku nih bungas kada. Bila bungas, hati-hati. Akhlak bungas kada. Kalau bungas bagus rupa, bagus akhlak, mudah-mudahan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kedua, rupa buruk, akhlak bagus. Ada ndak di zaman Nabi? Ada. Zaman Nabi itu zaman keemasan. Maka diambil Allah contoh-contoh agar kita umat sekarang ini bercermin. Apa itu? Yang rupanya buruk tapi akhlaknya bagus. Satu sahabat namanya Thabit bin Qais, orangnya buruk rupa tapi akhlaknya bagus. Sampai-sampai istrinya Habibah bintu Sahal datang ke Nabi, ya Nabi, aku ingin curhat tentang suamiku. Suamiku ini ya Allah luar biasa, kalau kumpul dengan sahabat-sahabat akhlaknya paling bagus, sopannya paling santun, tapi ulun nak minta cerai. Han, akhlak bagus minta cerai? Kata Nabi, kenapa kau minta cerai? Iya ya Rasulullah, buruk, muhanya paling buruk, ndak ganteng, aku ndak enak depan kawan-kawan. Han, rupanya ada orang buruk rupa tapi akhlak baik. Kata ulama, siapa-siapa yang di dunia ini rupanya buruk, akhlaknya baik, kelak di akhirat akan bersama Thabit bin Qais dan Bilal bin Rabah. Bercermin kita lah, bercermin kita. Yang ketiga, rupa bagus, akhlak buruk. Siapa? Rupa-rupanya di zaman Nabi ada, yaitu Abu Lahab. Kenal Abu Lahab lah, Bu? Kenal dah Abu Lahab? Kalau ada di sini Abu Lahab. Abu Lahab itu rupa-rupanya bukan nama asli. Ayahnya sendiri yang menggelari Abu Lahab. Karena apa? Karena dikatakan dalam kitab liwasamati wajhihi wa husnihi, karena begitu tampan dan eloknya, gagahnya, maka Abu Lahab dinamakan Abu Lahab. Abu bapak, Lahab itu kayak api yang menyala. Ini tampan, rupa bagus, akhlak buruk. Dia menjahati Nabi, melempari Nabi waktu Nabi sholat dengan kotoran onta. Sampai-sampai akhlak buruknya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Apalah, Bu? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Maka kata ulama, siapa-siapa yang rupa bagus, akhlak buruk, maka di akhirat nanti bersama Bapak saya ngomong. Iya. Bu, balik nanti jangan laki dibilang Abu Lahab lah. Awas. Yang terakhir, ini penutup. Rupa buruk, akhlak buruk, lengkap deh. Parah nih. Ada tidak? Ada. Di zaman Nabi ada. Siapa?
Abu Jahal. Kau sampai-sampai saking buruknya si Abu Jahal, Sayyiduna Abbas paman Nabi mengatakan, hadidul wajhi, hadidul basari, hadidul lisani. Abu Jahal itu sadis wajahnya, bengis pandangannya, tajam lidahnya. Saking buruknya Abu Jahal. Maka ulama mengatakan, siapa-siapa di antara kita yang rupanya buruk, akhlaknya buruk, kelak di akhirat bersama Bu, ambil siapa Bu? Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan berkat majelis maulid ini Allah perbaiki akhlak kita. Kita bisa bercermin kepada masa di zaman Nabi, di mana kita harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau jadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di tempat ini ya Allah hanya mengharapkan ridha-Mu. Ikhlaskan hati kami dalam beramal ibadah kepadamu. Bersihkan hati kami ya Allah daripada sifat riya, ujub, takabbur dan hasud. Tetapkan iman kami hingga menutup akhir hayat ini ya Allah. Tambahkan ilmu kami yang bermanfaat. Luaskan rezeki kami yang halal lagi baik. Jauhkan diri kami dan ahli keluarga kami ya Allah, berkat memperingati maulid Nabi-Mu daripada sekalian bala dan musibah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati kami. Ketahuilah ya Allah, dalam canda dan tawa kami di tempat ini hanya semata-mata ingin menambahkan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ketahuilah ya Allah, dalam canda dan tawa kami di tempat ini hanya semata-mata ingin menambahkan kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, bila Engkau masukkan kami dalam surga-Mu, kiranya tak pantas diri ini karena begitu banyak menanggung dosa-dosa. Namun bila Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu, kiranya tak sanggup diri ini menanggung azab-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa bapak ibu kami, dosa anak cucu kami, dan dosa handai taulan kami sekalian ya Allah. Jikalau ada yang hadir di tempat ini mempunyai hutang, lunaskanlah ya Allah. Jikalau ada yang mempunyai hajat, kabulkanlah ya Allah. Jikalau ada yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Jikalau ada yang kesusahan, lapangkanlah ya Allah. Jikalau ada yang berselisih, bertikai serta tidak bertegur sapa, damaikanlah ya Allah. Hanya kepadamu tempat mengadu dan kembali. La malja'a wa la manja'a illa ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.